يرجون تجارة لن تبور. Terkait dengan sejarah yang kita akan ambil tematik pada kali ini, yaitu penguasa pembenci kalimat tauhid. Kita akan memulai dulu dengan 3 asas keimanan, bahwa iman kita harus punya 3-tiganya ini. Jangan sampai hilang salah satunya. Yang kedua dulu adalah ucapan lisan. Artinya kita bersyahadat harus dengan pengucapan lisan, verbal, halus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ini sudah kita ucapkan, tetapi yang nomor 1, hati kita tidak meyakini, umpamanya hati tidak yakin, hati tidak yakin, maka yang terjadi kita sama persis dengan orang-orang munafik. Munafik. Kenapa? Karena orang munafik di zaman Rasul, mereka bermakmum di belakang Rasulullah, mereka pun juga membaca zikir, doa dituntun oleh Rasulullah, tetapi ketika mereka mengucapkan dengan lisan, tidak dibarengi dengan hati. Hati mereka benci terhadap Islam, bahkan siap kapanpun saja memusuhi Islam. Jadi nomor 1 harus kita jaga, yaitu hati. Kalau umpamanya hati kita ada kerentek, hati kita ada kerentek, meyakini akan keimanan, tapi yang hilang adalah ucapan lisan. Hatinya srek. Islam, agama bener iyo, eling, yang penting eling. Ngucapnya aja nggak mau. Maka ini seperti halnya siapa? Fir'aun. Ucapannya Fir'aun. Perilakunya Fir'aun. Fir'aun itu dia di dalam hatinya ada kemauan untuk mempercayai Allah. Contohnya dalam kasus Fir'aun sudah mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini ucapannya siapa? Fir'aun. Tetapi ketika Nabi Musa dan Harun mendatanginya untuk berdakwah, meluruskan kesalahannya, kan nggak digubris, bahkan tetap masih dalam kesombongannya, deklarasi ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ketika Nabi Musa dan Harun pergi, Fir'aun kemudian merintahkan kepada Haman, teknisi sipilnya, bangunannya. Di dalam Al-Quran ada frame di sana, dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala, idz qala fir'aun ya Haman ibni li sorhan, bangunkan untukku benteng atau istana yang menjulang tinggi langit. Alasannya la'alli ablughul asbab, sehingga aku bisa mengetuk pintu langit, hatta fa'utalli'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa nonton Tuhannya Musa. Suruh bangunkan istana menjulang di langit, tujuannya nginceng, Tuhannya Musa. Kira-kira perintahnya ini dengan deklarasi yang dibawa nyambung apa enggak? Dia tadi ketika kedatangan Musa itu bersikukuh dengan aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ketika pulang Musa dan Harun malah minta kepada Haman, hei Haman, bangunkan aku istana yang menjulang tinggi sampai sundul langit. Nanti aku akan ngetuk pintu langit itu, pengen nonton Tuhannya Musa kayak
Apa? Orang yang sudah menyampaikan dirinya maha tinggi, minta dibangunkan bangunan tinggi. Kan nggak nyambung. Ya kan? Yang masuk di akal, harusnya dia perintahkan Haman coba kerok dasar bumi. Ya, bangun basement sedalam-dalamnya. Aku pengen lihat Tuhannya Musa kayak apa. Kenapa? Karena Fir'aun merasa paling tinggi. Berarti pasti semuanya di bawahnya. Tapi ternyata fitrahnya, ya, fitrahnya itu tidak bisa mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit, yaitu ada di arsy. Ini contohnya ya, contoh penguasa yang tidak mau bertauhid secara lisan sampai mati, itu pun susah untuk mengucapkan amantu billah, tapi yang terucap hanya amantu birabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Sudah di apa ya Mas? Nyawone sudah di sudah di kerongkongan, taubat sudah ditutup, itu pun nggak mau nyebut Allah. Wabot. Nyebutnya Tuhannya Musa. Dalam hatinya ada kretek. Tapi lisannya tidak mau. Ya, itu sama saja imannya bocor. Sama dengan Fir'aun. Yang ketiga adalah amal. Ada orang hatinya kerentek. Mengucapkan bisa syahadat. Ya. Tetapi kalau suruh beramal enggan. Niru siapa ini? Hatinya ada. Mas, agamanya apa? Islam. Yakin? Yakin. Wong bapak ibuku ya Islam, mbah buyutku sampai ndur-ndur Islam. Ya kan? Syahadat bisa Mas? Bisa. Setidaknya modal nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di depan KUA ya, Pak Mudin. Tapi suruh sholat enggak mau. Suruh puasa juga enggak mau. Ini berarti imannya juga bocor. Niru siapa ini? Iblis. Iblis hatinya yakin Allah, yakin yang menciptakan Allah, dia tahu iblis itu. Menghormati Allah awalnya iblis itu kan. Tetapi kemudian ketika iblis lisannya mengucapkan, siapa yang menciptakanmu? Iblis menjawab, khalaqtani, Allah yang menciptakan aku. Mulutnya, lisannya iblis saja meyakini Allah. Tetapi ketika diminta sujud di hadapan Adam, apa kata iblis? Enggak mau. Khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku enggak level dengan tanah, lebih tinggi. Sombong akhirnya. Maka tidak mau beramal atas perintah Allah. Iblis. Maka kuncinya adalah 3 asas keimanan kita. Hati harus senantiasa istiqomah, kerentek ada iman. Lisan kita harus mengucapkan syahadat, ya, kemudian doa, zikir yang disyariatkan, dan jangan lupa juga untuk senantiasa amal dengan seluruh anggota badan. Sholat anggota badan, puasa juga anggota badan, ya, kemudian haji juga anggota badan plus harta, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, dari 3 ini kita akan ambil ya percontohan godaan. Ya, godaan yang mengitari hamba-hamba Allah ini, lebih khususnya para penguasa. Ya, kita ambil mulai dari yang terbawah aja, iblis. Iblis ini godaannya banyak. Ya, godaannya memang banyak, macam-macam. Cuma yang sering terlupakan, ya, itu biasa juga bisa lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-23, Allah berfirman, wa min ayatihi, di antara bukti-bukti kebesaran Allah adalah manamakum billaili wan nahar, tidurnya kalian baik itu di waktu malam ataupun waktu siang. Ya, maka sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan sebentar aja sebelum nanti kita fokus di sini, yaitu terkait dengan mimpi. Mimpi dalam Islam itu ada
3. Ya, ada 3. Kurang besar ya. Ini yang pertama adalah haditsun nafsi atau bahasa kita hasrat jiwa. Ini mimpi yang pertama dalam syariat Islam. Ya, itu hasrat jiwa. Hasrat jiwa itu apa? Contohnya gini, Mas. Ini panas dari tadi Jumatan sampai sekarang kan panas. Pengen iki yo es buah, es teler gitu Mas ya. Pengennya. Cuma kemudian kok wis mendung, lewat toko kok tutup. Ya rasido. Akhirnya rasa pengen es teler atau sop buah itu ke bawah sampai malam, ke bawah sampai turu, Mas. Ya, di tidur itu saya melihat mimpi saya lagi menikmati sop buah atau es teler. Besok, lah kok ternyata ada membawakan saya es teler. Nah, itu nggak perlu ditafsir mimpinya. Ya, nggak perlu ditafsir. Itu masuk kategori yang pertama ini. Haditsun nafsi, hasrat jiwa. Ya, nggak perlu ditafsir, Mas. Apalagi di-upload. Ya, nggak perlu. Terlalu banyak komen malah nggak jelas. Ya kan? Nggak butuh ini tafsiran. Atau bisa jadi nggak jadi. Artinya, saya pengen baju baru, ya, saya pengen kendaraan baru, ya. Terus ke bawah itu, sepanjang hari ke bawah sampai turu bermimpinya punya baju baru, punya kendaraan baru. Padahal besok ya nggak ada yang baru, nggak perlu ditafsirkan itu, ya, nggak perlu Ini masuk ke kategori yang ini, Mas. Nggak ada takwilnya sama sekali. Inilah yang dikenal dengan bunga tidur. Itu bunga tidur. Ya. Mohon maaf kalau mamanya ada di antara rekan-rekan yang mungkin orang tuanya sudah nggak ada. Ya, sebagian mungkin ayahnya atau ibunya nggak ada. Itu umpama hari ini. Hari ini ngepasi hari wafatnya. Wah, itu kan kadang moodnya jadi waduh kepikiran. Ya kan, emosional. Waduh, kepikiran. Nah, akhirnya ke bawah sampai nanti malam, Mas. Dan itu di bawah tidur. Di tidurnya dia bermimpi ketemu orang tuanya yang sudah wafat. Ya, nggak usah dipikir. Ini kategori yang pertama. Ya, nggak usah bingung. Orang tuaku kayak njaluk ingkong kok wah, dislameti terus enggak butuh. Ya. Nah, itu hanya hasrat jiwa. Ya, hasrat jiwa. Beda ketika memang ada kerentek, saya udah lama nggak beramal untuk orang tua, menyedekahkan atas nama beliau. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini kepikiran kemudian sampai ke bawah tidur, maka masuk kategori yang pertama. Ini bunga tidur, bukan datang dari siapa-siapa dan tidak ada tafsirnya, ya. Jadi nggak perlu ditafsiri. Yang kedua adalah khulum. Khulum ini adalah mimpi yang datangnya dari setan. Tandanya adalah menakutkan, menyakitkan, apalagi gundah, ya, gelisah, ringkes kata buruk. Mimpi buruk. Mimpi buruk datangnya dari setan. Ini disebut dengan hulum. Ya, ini disebut dengan hulum. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngasih acuan. Beliau bersabda, lan tadurra syai'. Mimpi-mimpi buruk tidak akan memadorotkan kalian. Alias tidak akan ada efeknya untuk kalian. Tapi kemudian Rasul memberikan adab-adabnya. Ya, ketika kita mimpi buruk, ya, mimpi elek,
sampai kemeringat gemobyos mamanya, maka kita diminta untuk menengadahkan badan atau wajah ke kiri, kemudian meludah kecil. Lek meludah itu digambarnya ya kasurnya keblok, Mas. Ya powerful ya, ya kan? Meludah dengan ringan. Apa sih? Ya jujuh gitu aja, sebanyak 3 kali, kemudian berta'awud. Terserah mau ta'awudnya seperti apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubikalimatillahi tammah. Terserah, minta perlindungan diri kepada Allah. Atau membaca surat-surat yang disyariatkan untuk perlindungan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini adabnya. Ya, adabnya. Kalau masih takut, masih gelisah, maka turun, Mas. Ambil wudhu. Ambil wudhu, kemudian masih belum tenang, sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Habis sholat, tetap doa kepada Allah, minta perlindungan. Kalau masih ada beban, maka pindah posisi tidur atau pindah tempat tidur. Ya, pindah posisi tidur atau pindah tempat tidur. Nah, ya, nanti dulu. Ini masih materi. Masih materi. Nah, kemudian Rasulullah di akhir adabnya itu beliau sampaikan, dan jangan sekali-kali menceritakan kepada siapapun. Mimpi buruk dilarang untuk diceritakan. Itu syaratnya dalam hadis yang paling atas, tidak akan memadorotkan atau tidak akan ada efeknya dengan izin Allah. Kalau sampai ternyata mimpi buruk itu kejadian, Allah dengan izinnya, dengan kehendaknya, bisa jadi disebabkan kita memang cerita-cerita. Ya, aku akhirnya kejadian beneran. Ya, itu ujian memang. Kenapa dilarang untuk diceritakan, malah cerita nih. Ya enggak diceritakan dengan verbal, diceritakan dengan tulisan, ya kan? Kan saya pernah mimpi, Pak. Ya. Tapi kan gini, jaraknya antara orang cerita sama kejadiannya, duluan kejadiannya cerita. Oh, itu bukan mimpi namanya. Bukan mimpi. No. Kan dia udah lihat dulu. Dia sudah merasakan dulu, kemudian bermimpi. Dejavu, Pak. Iya, iya. Jadi kayak cerita ya, Pak ya. Iya. Saya kan kondisi dulu cacar air itu loh, Pak. Iya. Angker-angker. Betul, ya. Angker-angker. Iya. Sendiri saya kan. Nah, badannya panas kan. Iya. Di kepala tuh migrain, kayak migrain celut-celut gitu. Kayak mimpi gitu kayak dijujui kayak sing nunggu itu loh, Pak. Kayak gendruwo gitu. Masya Allah. Terus? Ya. Gonku ning nggon kene misalkan atas kene. Iya. Iya. Terus Iya. kayak ada apa putih-putih gitu kan. Iya. Cahaya putih, terus saya kebangun. Itu pusingnya itu hilang di kepala, Pak. Tapi tatarnya masih. Terus saya keluar kamar mandi kan. Iya. Saya lihat kalau gelap kan itu yang mimpiin tadi saya itu ada di situ. Iya. Itu termasuk setan itu. Iya, betul. Kalau yang diceritakan seperti gambarannya tadi, iya, itu termasuk mimpi buruk. Ya, itu mimpi buruk. Berarti lagi ada gangguan dari golongan yang lain. Nah, itu Ya. saya belum cerita siapa-siapa kan. Lah ya, Iya, iya. Itu ujian karena memang jin itu ada yang usil, ya, setan dari kalangan jin ada yang usil, seperti hanya tadi, itu termasuk jin-jin usil. Mudah untuk ngurusinya. Kemudian yang jin kiriman itu sebetulnya levelnya juga menengah. Ada yang jin kiriman tapi instalan. Seperti hanya santet. Kiriman dikirim ke mungkin salah satu, tolong jahilin ya kayak. Nah, hanya jahilin aja. Jahilin aja. Itu masih mending. Tapi ada yang instalan. Diinstal memang untuk menyakiti. Ya, itu cukup berat. Dan yang tidak kalah beratnya yaitu jin jatuh cinta. Itu juga susah. Bisa bener. Jin bisa jatuh cinta. Diajak ikut itu termasuk jin apa? Diajak ikut gimana? Ya.
kronologinya gimana? Umpamanya diajak ikut ke alamnya, diajak ikut, ya bisa dengan izin Allah, semuanya atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, menghendaki bisa terjadi. Bukannya sampean itu dibawa ke alamnya, orang-orang ditutupi matanya, penglihatannya untuk melihat sampean. Seperti sihir. Ya, jadi ujung-ujung ternyata wis neng ungaran, wis kayak kayak orang gila gitu linglung. Itu bisa terjadi. Ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentar, ini belum selesai ya. Sebentar. Tadi adabnya dari awal sudah kita sampaikan, ditutup dengan jangan bercerita, ya, karena disitulah letak Allah Subhanahu wa taala akan menguji atau tidaknya menjadikan mimpi buruk itu nyata. Dan ini datang dari setan, dan tidak pernah ada satupun dari kalangan nabi dan rasul mendapatkan ini. Ya, mendapatkan ini enggak pernah. Kalau para penguasa, kita ambil contohnya Fir'aun. Pernah mimpi buruk, sering dia. Ya kan? Dari iblis sering. Namrud. Ya. Di zaman siapa? Nabi Ibrahim. Ya, sering. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, wah itu udah banyak. Ya, itu mimpi yang kedua. Tetapi kalau kita berada dalam jalur tadi, yakin bahwa mimpi itu tidak ada maknanya. Para ulama memberikan gambaran mimpi yang kedua ini ibarat burung nemplok. Burung itu kalau sudah nemplok, kemudian terbang, eling tempat templokannya apa enggak? Nangkring gini, mamanya ada burung nangkring di tower sini. Ambil napas. Kemudian miber lagi. Dia eling ini apa enggak, apa sudah enggak ngirokan? Dari kebiasaan biasanya. Ya, Masya Allah. Kalau burung Arab enggak. Ya, kecuali kalau di sini ada makanan bisa jadi kebiasaan. Tapi kalau orang Arab, mereka menggambarkan burung itu kalau nemplok hanya ambil napas, kemudian terbang sudah melupakan tempat tangkringannya itu. Itu mimpi buruk itu seperti itu. Kalau kita nggak ngereken, kita cukup berlindung kepada Allah, tidak ngereken, tidak kepikiran, tidak dibawa kemana-mana, maka insya Allah ibarat burung terbang, nggak ada efeknya sama sekali. Sekarang yang terakhir, dikenal dengan ru'ya as-salihah. Ru'ya as-salihah. Ini mimpi baik. Mimpi baik. Ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ini bisa ditafsirkan. Bisa ditakwilkan. Ini yang terakhir. Ru'ya as-salihah. Bentar, ini dulu saya jelaskan. Jangan cerita dulu. Dan cerita dulu. Dengarkan. Mungkin setelah nanti mendengarkan nggak jadi cerita bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, itu kita ambil contoh. Nabi Yusuf, di awal-awal surat Yusuf, Nabi Yusuf bilang kepada ayahnya, Nabi Yakub, ya abadi, ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat 11 bintang. Ada 11 bintang, ada 1 matahari, ada 1 rembulan. Aku melihat kesemuanya itu sujud di hadapanku. Ini mimpinya siapa? Nabi Yusuf. Diceritakan kepada siapa? Ayahnya Nabi Yakub. Kurang soleh apa mereka? Dua-duanya soleh, dua-duanya baik, manusia pilihan. Tapi ayat berikutnya, Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf menjawab, ya bunayya la taksus ru'yaka. Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu. Ya, jangan ceritakan kepada dulur-dulurmu. Karena bisa jadi nanti dulur-dulurmu punya makar yang bisa menyusahkanmu. Padahal ini mimpi baik. Diceritakan kepada orang baik. Yang dimimpikan juga orang baik. Itu saja masih dapat nasihat yang besar. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan celah. Mimpi yang baik itu boleh diceritakan, tapi jangan sembarang orang. Kalau sembarang orang bisa jadi nanti jatuhnya ke dukun, peramal. Kalau zaman dulu masih ada ketikrek spasi mimpi. Dulu kan ada kan ketirek ya spasi mimpi kirim ke sekian. Semua orang bisa diceritakan mimpi baik itu ya. Dan itu pun masih tidak boleh. Kalau orangnya itu terlihat keimanannya, kesolehannya, pribadi yang baik, itu boleh diceritakan. Apalagi kalau orangnya bisa menjaga amanah dari cerita mimpinya itu. Kenapa? Karena bisa jadi mimpi itu baik untuk dirinya, tapi ketika diperdengarkan ke orang lain jadi hasad, iri. Ya, akhirnya kemudian orang itu bertipu muslihat atau membuat makar dan lain sebagainya, sehingga yang baik itu enggak jadi kedadenan. Ya. Paham Mbak sini ya? Terus jadi mimpi yang baik itu boleh diceritakan tapi tidak kepada sembarang orang. Dan karakter mimpi yang ini adalah isyarat. Kalau yang ini bisa jelas, saya makan bakso mimpinya, itu jelas bakso neng Kadipolo atau di Titoti, entek rong mangkok, kemudian jelas kronologinya. Ya, itu mah nggak perlu ditafsirkan. Atau mimpi buruk, betul-betul dikejar ular, dikejar singa, jatuh dari gedung, jelas kronologinya. Ya, maka ini nggak usah dipikirkan. Tapi kalau mimpi baik cenderungnya isyarat, bukan kronologis. Contohnya adalah Nabi Yusuf sendiri tadi melihat 11 bintang. Padahal maksudnya 11 bintang, 11 saudaranya. Ada satu matahari. Siapa yang dimaksud satu matahari? Yaitu ayahnya. Ada satu rembulan. Siapa yang dimaksud satu rembulan? Adalah ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini bentuk daripada isyarat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau bermimpi. Ya, beliau bermimpi minum susu 1 gelas. Kemudian susu itu belum sampai habis dikasihkan Umar. Umar kemudian menghabiskan sisanya. Diceritakan kepada sahabat-sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Mereka bertanya apa takwilnya. Mimpinya hanya isyarat, minum susu, kemudian ada sisa dikasihkan Umar. Padahal masih ada sahabat yang lain. Rasul menjawab ilmu. Artinya jangan remehkan ilmunya Umar. Ibarat langsung ngelegek 1 gelas dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini paham? Isyarat, ya isyarat, nggak kronologis, ya nggak runut kayak bikin story, ya. Kemudian berikutnya satu mimpi, 2 atau lebih pemimpi bisa beda takwil. Maksudnya ini supaya yakin dengan azab kubur ya. Azab kubur itu bisa jadi kuburannya sandengan. Ya, kanan kiri. Tapi yang satu ini orang yang soleh, satunya orang yang buruk memang. Sehingga meskipun nggak ada jaraknya kuburannya, tapi alam kuburnya bisa jauh beda. Yang satu dibendu, diadab di dalam kubur, yang satu mendapatkan kenikmatan kubur. Padahal secara tempat kuburannya posisinya sama. Mungkin cuma beda pirang let ini aja. Ya. Tapi alam kuburnya bisa beda. Mimpi juga demikian. Ini terjadi di zaman Ibnu Sirin radhiyallahu wa rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ibnu Sirin di antara ulama Islam yang dikenal ahli mimpi. Ada 2 orang mendatangi Ibnu Sirin. Adzan. Yang kedua bermimpi adzan. Mimpinya sama kan? Mimpinya sama, sama-sama adzan. Dan cenderung adzan ibadah bukan?
ibadah. Ya, berarti mimpi baik. Tapi ketika diceritakan kepada Ibnu Sirin menafsirkan yang pertama akan naik haji, yang kedua diminta untuk tobat karena dia maling. Ya, diminta untuk tobat karena dia maling. Alasannya kenapa? Yang pertama, yang adzan itu Ibnu Sirin melihat sosoknya sosok yang soleh. Sehingga ketika mimpi adzan, Ibnu Sirin mengkaitkan dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj, wa adzin finnasi lil hajj. Ya, umumkan kepada manusia untuk berhaji. Maka benar orang ini akhirnya naik haji. Karena memang soleh. Mimpinya adzan, mimpi baik beneran. Tapi untuk orang kedua, adzan mimpinya sama Ibnu Sirin diminta untuk bertaubat dan mengembalikan harta-harta yang bukan miliknya. Kenapa? Karena orang ini kelihatan mimik wajahnya begal memang. Ya kan? Tampang-tampang copet. Mas, sedang tobat mas. Ya. Kenapa? Dibawa dengan ayat dalam Quran, lagi-lagi Quran surat Yusuf, di saat Nabi Yusuf sudah menjadi menteri, orang-orang pada berdatangan cari bahan makanan karena paceklik, dan di antara yang mencari itu adalah 11 saudaranya. Ya, dan di antara 11 itu satu saudara kandung Nabi Yusuf yang bernama Benyamin. Kangen kan, otomatis puluhan tahun nggak ketemu loh mas. Kok hanya untuk antri cari beras atau gandum? Maka Nabi Yusuf berpikir, wah ini caranya biar aku iso suwi mbak adikku Benyamin. Akhirnya di karung beras atau karung gandumnya Benyamin ditinggalkan alat literan berasnya itu. Ya, kemudian ketika mereka mau pulang, dalam Quran disebutkan tsumma adzanal muadzin ya ayyatuhal ba'ir innaka lasarikun. Wahai rombongan, diam dulu. Sungguh di antara kalian ada yang pencuri. Siapa yang mencuri? Enggak mungkin, kita semuanya orang-orang baik. Orang tua kami adalah baik. Nah, Yakub alaihissalam. Maka ketika dibuka karung-karung satu persatu, ternyata karungnya Benyamin betul ada literan beras milik negara. Akhirnya Benyamin didakwa menjadi pencuri. Itu hanya modusnya Nabi Yusuf supaya berlama-lama dengan adiknya. Maka diambil tafsirnya itu untuk orang kedua ini. Mimpinya sama, tapi tafsirnya juga berbeda. Paham ini? Ini godaan yang pertama iblis, yaitu dengan mimpi. Kemudian godaan yang kedua iblis, ya, yaitu dengan contohnya Fir'aun sama Namrud, ya, yaitu dengan kesombongannya. Ditancapkan hatinya, yaitu dengan kesombongan, gengsi gede-gedean. Contohnya Namrud. Namrud ini orang yang punya kaya, pemimpin, ya, raja ya. Kemudian 400 tahun nggak pernah sakit, sehat. 400 tahun itu nggak pernah sakit. Sama persis Fir'aun juga sama. 300 sekian tahun tidak pernah gebres. Wahing loh nggak pernah mas. Padahal wahing itu fungsinya apa? Menangkal bakteri. Wahingnya rano teh. Wah, sih ya corona terus nggak ngaruh. Mereka berdua nggak ngaruh, ya, nggak butuh mereka vaksin nggak butuh, ya kan? Ini, tapi ternyata kecerdasannya, kepemimpinannya, kekayaannya, sehatnya menjadi fitnah, ya, menjadi fitnah. Di zaman Namrud, ketika masa paceklik juga, orang-orang berduyun-duyun minta sembako, itu wantri. Setiap orang yang mau dikasih bahan makanan ditanya dulu siapa Tuhan. Ya, kalau sampai menjawab Tuhanku adalah engkau Namrud, dikasih makanan. Dikasih makanan. Sampai antrian berikutnya yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim juga manusia, butuh makan. Tapi ketika Nabi Ibrahim sampai di Namrud, Namrud bertanya, siapa yang memberimu makanan? Yang memberi rezeki makanan siapa? Kata Ibrahim, Rabbi yuhyi wa yumit. Rabbil ladzi yuhyi wa yumit, yang memberikan aku makanan yaitu Tuhanku yang mematikan dan yang menghidupkan. Jawabannya beda dewe. Ya kan? Waduh. Akhirnya Namrud kan gengsi. Ambil ajudannya, budaknya 2,
satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Kemudian dia ngomong, aku menghidupkan, no, urip toh? Aku juga mematikan, no, tak mati toh? Waduh. Maka terjadilah dialog itu sampai Nabi Ibrahim menjelaskan, Rabbi, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari arah barat. Namrud saat itu tengok-tengok dia. Di istananya tengok-tengok. Ada enggak orang yang usianya lebih tua darinya? Ternyata ada. Enggak jadi ngomong. Ya, riwayat mengatakan kalau sampai tidak ada orang yang lebih tua dari Namrud, Namrud akan mengatakan bahwa yang menerbitkan dari timur dan menenggelamkan dari barat, ya aku. Cuma daerah wani, wedi kapusan. Ketok ngapus ini. Kalau ada orang lebih tua, otomatis Namrud engkau bohong. Aku jok lahir ngerti srengenge ya dari timur muncul terbenam di barat. Karena masih ada orang yang lebih tua maka nggak jadi. Itu gengsinya. Ya, gengsi. Cuma setan di masa ini, kemudian sampai di masa Rasulullah, sampai di masa kita, itu ada satu syubhat, ya, gengsi, yang menyebutkan bahwa aslinya setan itu dari malaikat. Bahkan seniornya Jibril. Lah ini makanya mau tak jelaskan. Ya, mau saya jelaskan. Ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah meyakini setan, iblis, ya, yaitu dari bangsa jin, fafasako, yang kemudian fasik. Artinya kita akan menggugurkan pendapat yang ini. Iblis itu bukan dari kalangan malaikat atau bahkan sampai seniornya Jibril. Itu salah satu godaan bikinan iblis itu sendiri kepada manusia supaya terkenal. Buktinya Mas yang sampai sekarang masih ada, umpama di rumah-rumah. Kalau di rumah-rumah udah nggak ada, alhamdulillah. Tapi kalau pengen coba lihat di Kelitian, di Ngarsopuro masih ada banyak. Ya, bentuknya beling, gini, kotaan gini. Awalnya kaligrafi, pertama lihat mesti kaligrafi. Tapi nanti bentuknya kayak merak, mekarnya merak. Ini tulisan Arab semuanya. Tulisan Arab semuanya. Bunder sini nanti tulisannya kitmir. Ya, bisa dipraktekkan ke Ngarsopuro, masih banyak yang jualan di sana. Kemudian di sini ada tulisan La ilaha illallah. Lihat di kalimat tauhid loh. Ya, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian nanti ini ada tanda kayak dipikul atau ditumpu. Ditumpu oleh yang disebut dengan bintang fajar. Ya, bintang fajar. Kalau bahasa kerennya, bahasa anunya Lucifer. Ya, Lucifer itu apa? Iblis kan? Lihat, ya. Kalimat tauhid ditampung oleh iblis. Belum selesai, di kanannya sini bentuknya kotak. Ini rajah semuanya, Mas. Nggak ada yang bisa baca. Meskipun itu tulisan Arab. Tidak akan ada bisa baca karena pada hakikatnya ini rajah. Ya. Nanti di pojok kanan sini ada tulisannya Arab juga Daf'ul Bala. Sini Jalbul Arzak. Arzak. Ini biasanya yang made in Indonesia ditambah di sini keterangan Indonesianya. Sini tolak bala. Ya, sini datangkan rezeki. Tulisannya seperti itu. Ya. Ini kitmir ini, ya, kitmir ini yang disimbolkan termasuk salah satu anjingnya Ashabul Kahfi itu. Ya, namanya kitmir, itu versinya yang bikin raja. Ya, kemudian mengoplos antara kalimat tauhid dengan Lucifer. Ya, biasanya juga dengan model libra atau mizan. Apa libra itu? Timbangan. Sama saja, Mas. Ya, ini kedok modus. Ini kalau di dalam tauhid bisa disebut dengan nusroh. Dengan nusroh.
Salah satu turunan dari ilmu sihir. Ya, ini meskipun Arab semuanya, ini jangan ada di rumah kita. Kalau masih ada silahkan dikeluarkan, dipecah Mas, karena ini nggak bisa dibakar, beling, dan dihancurkan. Ya, kalau masih ada, mohon maaf, mungkin ada di gantungan dekat sofanya, kemudian tidur di bawahnya. Nah, kasusnya bisa dimimpikan seperti ini tadi. Nggak tenang. Ya, nggak tenang. Karena sebetulnya ini bukan mendatangkan rezeki, menolak bala, enggak. Nekane jin ya. Ya, jin penunggu rumah. Ya, ini. Ya. Terus kalau nggak ada ini di Ngarsopuro, saya pernah jalan-jalan lihat semuanya, itu ada telur berkaligrafi Arab juga. Harganya kurang 20.000 Mas. Ibu lek tuku telu iso 20.000. Murah banget, ya. Tak tanya kepada penjualnya, entah tahu atau enggak, yang penting ngomongnya kula mboten ngertos, yang penting sadean. Tapi itu juga raja. Itu raja, itu zaman dal ini, model telur di kaligrafi itu. Itu bisa untuk melet, bisa untuk pengasihan, ya. Itu masih ada di Ngarsopuro. Atau yang lebih familiar lagi mungkin, kuningan semar, kaya keris cilik. Ya? Apa namanya? Ya pokoknya kuningan, tembaga, bentuknya semar. Itu juga ada kaligrafinya, tulisan ukiran-ukiran Arabnya. Itu sama Mas. Intinya sama. Itu namanya nusroh. Nusroh itu adalah sihir yang dimaksudkan untuk menangkal sihir yang lain. Paham maksudnya? Paham? Jadi mamanya pengen rumahnya nggak kesihir, sampai nggak kesantet dengan ilmu hitam, maka mendatangi dukun putih jari ini. Pakai gamis gini, pakai peci, sorbanan juga. Kemudian dikasih ini contohnya, Mas, ini Mas, ya, ini kaligrafi ini Arab ini, nggak apa-apa, nanti taruh di dinding depan rumah atau di ruang tamu. Maka jangan mudah percaya, itu sama, menangkal sihir dengan sihir. Itu ketika disebutkan kepada Rasulullah menjawab, hadhihi min amali syaitan, ini adalah dari perbuatan setan. Ya, kenapa? Kalau sampai dibolehkan, maka yang terjadi kita nggak boleh membunuh para dukun. Kenapa? Karena dibolehkan kayak gitu, ya kan? Apa namanya? Mengobati sihir dengan sihir yang lain. Namanya nusroh. Ya. Maka hati-hati, ada mungkin bentuk kaligrafi yang normal-normal aja. Ya. Bukan saya menyarankan beli enggak ya, cuma kalau ketemu ada yang sifatnya kayak orang kayak sahadat itu. Ya, kalau hanya gitu tok, normal-normal enggak masalah. Tapi lagi-lagi ada oknum yang kemudian menambahi seperti hanya kayak gini. Ada raja-rajanya, maka itu sama. Ya, sama. Ayat kursi dibikin kaligrafi, ayat kursi tok lemah. Itu makanya ya secara makna kaligrafi hanya sebatas kaligrafi. Tapi kalau sampai ditambahi seperti ini, maka itu bukan kaligrafi lagi. Itu sudah rajah maupun jimat. Harus kita musnahkan. Ya, kalau bisa dibakar, kalau nggak bisa dibakar ya dimusnahkan dengan cara dipecah, dipendem atau lainnya. Ya, kenapa itu salah satu godaan iblis, yaitu membawa manusia bahwa iblis dulu makhluk yang bagus, malaikat, ya, dan seterusnya. Malah nggak mau sujud kepada siapapun, hanya kepada Allah dia mau sujud. Ya. Dan itu ke bawah sampai sekarang masih ada di antara kita yang seperti ini. Atau mungkin nggak seperti ini, nggak ada keris kecil semarnya, tapi yakin terhadap orang yang mungkin berkedok ustadz dengan penyembuhannya, ya, padahal penyembuhannya juga pakai bangsa lain, ya itu sama, nggak boleh. Ya, di akhir pengobatannya ada kun fayakun, lah podo ae Mas. Ya, cuma itu nggak bentuk gini aja. Ya, tapi padahal itu sama. Ya, kenapa? Karena setiap ini di luar kalau itu settingan atau enggak ya, tapi di luar itu semua ketika ada orang yang berkata bahwa aku juga melihat yang di belakangmu, padahal di belakang nggak ada orang. Berarti ngelihat siapa itu? Ya pasukan-pasukan jin miliknya yang berkedok ustadz itu. Ya, itu sama. Itu nusroh namanya.
Di zaman Rasul ada, di zaman selepas Rasul juga ada, sampai sekarang juga ada. Bahkan di Janten ada itu, yang terkenal itu dikenal kiai, di Janten, Sapen, Palur Ngetan Titik, ya Tasik Madu. Ya, itu kalau ada orang pamai kayak kejinan, kesurupan, didatangi, dibacakan, ada Yasin, Kulhu, macam-macam, tapi kemudian ada umi-uminya, kemudian disabet dengan sorbannya, balung glundung gitu. Enak balung glundung, wesi, macam-macam. Ya, bisa, karena dia juga punya sihir itu, makanya bisa. Ya, cuma orang terkesima modelnya, oh ini Pak Haji, Pak ini, oh ini nggak apa-apa, pakai doa. Padahal masih ada sing umi-uminya itu. Yang nggak boleh kita meminta doa ketika orangnya doanya plus umi. Kalau mau Pak doanya yang jelas, biar saya tahu, denger Pak. Ya, dibaca Al-Fatihah tuntas, Al-Falaq tuntas, Kulhu tuntas, Al-Baqarah tuntas, itu ruqyah bener itu. Ya, tapi kalau di tengah-tengahnya, di awalnya, di akhirnya ada umi-umi yang kita nggak jelas, maka itu perlu dipertanyakan. Ya, karena di situ talbisnya, pencampur adukannya di situ. Ya. Sebagian orang, ya, bahkan kaum muslimin membolehkan. Tapi akan kita jawab juga, membolehkan semacam ini. Pengobatan sihir dibalas dengan sihir. Dengan alasan bisa jadi dukunnya itu sudah mati. Contohnya, ya kan? Contohnya ada orang pasang susuk. Ya, pasang susuk. Kemudian pengen tobat. Datang kepada dukun yang masang susuknya wis mati jebule. Ya. Dan enggak ada yang bisa ngeluarkan, ya, kecuali mungkin dukun yang lain. Maka pergi ke dukun lain untuk mengeluarkan susuk dibolehkan. Ini salah satu pendukung yang semacam ini. Alasannya apa? Darurat. Ya, darurat. Maka kita bantah, darurat itu ialah ketika sama sekali kita tidak ada jalan kecuali itu. Itu baru disebut darurat. Ya, contohnya kita tidak akan hidup alias mesti mati kecuali harus makan bangkai di depan kita. Maka solusi terakhir hanya makan bangkai. Dan kita yakin saat makan bangkai, setidaknya kita bisa bangun lagi, bisa memperpanjang hidup. Maka makan bangkai jadi boleh. Sekarang pertanyaannya, orang mungkin masang susuk, kemudian dukunnya sudah mati. Kemudian apakah ke dukun yang lain mesti bisa dikeluarkan? Belum tentu. Berarti nggak darurat kalau gitu. Ya, beda kalau saya haus, tidak ada jalan lain kecuali harus minum. Saya keselak, nggak ada jalan lain kecuali harus minum. Maka minum saya bisa melancarkan keselak saya. Itu baru namanya darurat. Sekarang periksa ke sana ke sini aja belum, ya kan? Belum tentu sembuh. Kenapa bisa dibilang darurat? Dan yang terakhir masih ada solusi yang terbaik, yaitu ruqyah syar'iyah. Ya kan? Masih ada ruqyah syar'iyah. Itu solusi yang terbaiknya. Ya, dan banyak para sahabat, mereka orang-orang yang soleh, tapi mereka juga ternyata mendapat sihir, gangguan, dan mereka mengobatinya dengan ruqyah, doa-doa dari Al-Quran dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah dari munafik. Ya. Ya. Sama, persis. Ya, persis, sama. Sholat berapa ribu rakaat, zikir berapa ribu kali, baca Yasin berapa ribu kali, macam-macam, itu sama. Ya, itu sama. Maka pernah ada kasus, ada orang jamaah sholat itu bisa koprol terus, Mas, salto. Setiap mau rukuk salto. Ya kan? Setiap mau rukuk salto. Maka kemudian ditanya, pernah main dukun, nggak pernah, keluarganya ada yang dukun, nggak pernah, kemudian apa ada dari mungkin istrinya atau kalangan perempuannya main-main susuk, nggak pernah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pernah masuk pesantren tanda petik? Iya. Ya kan, pesantrennya suruh apain aja? Nyantrinya suruh poso mutih 4 bulan penuh, bleng. Kemudian suruh mempraktekkan ibadah-ibadah itu tadi, zikir berapa ribu kali semalam, sholat berapa ratus rakaat semalam. Lah itu malah bisa ngundang jin.
Ya, sama, itu juga nggak boleh. Ya, jadi sesuatu yang di dalam ilmiah tidak tercatat, di dalam nas Islam, Al-Quran dan hadis juga tidak tersebutkan, maka perlu menjadi perhatian. Nah, kita ringkas lagi, para penguasa pembenci kalimat tauhid ya dari munafik, yaitu dengan cara mencemooh atau menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke pasar sambil beliau menyeru la ilaha illallah, katakan hei orang-orang pasar la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan sukses, kalian akan beruntung. Ketika mereka mendengar, hati mereka tahu bahwa Rasulullah itu orang yang jujur. Di belakangnya ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya. Mereka teriak-teriak juga, gak usah ngrungokne iki wong gila, gak usah ngrungokne iki penyihir, gak usah ngrungokne gitu-gitu. Ya, padahal ini adalah pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu. Ya, tapi mereka membenci kalimat tauhid. Rasulullah pernah mendatangi Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah, orang terkaya di Mekah saat itu, di zamannya. Ya, termasuk penguasa Mekah. Tapi ternyata ajakannya tidak merubah karakternya, bahkan akhirnya mati dalam kehinaan. Rasulullah mendatangi Umayyah bin Khalaf, senior orang Quraisy, sepuh yang dituakan. Diajak untuk berdakwah, penguasa juga ini. Tapi malah mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mati juga dalam kondisi hina. Abu Lahab masih hidup aja sudah turun ayat tabat yada abi lahabiu watab. Orang yang masih hidup, Qur'annya sudah bilang dapat siksa neraka. Ini paling ngenes ini. Ya, orang yang masih hidup, ya, karena ayat Quran surat Al-Masad turun tahun 4 kenabian, ya. Kemudian Abu Lahab mati tahun 2 Hijriah. Berapa tahun itu? Ya 4 ditambah 4 ditambah 10, 11. Berarti sekitar 14 sampai 15 tahun. Ya, orang muslimin masih membaca tabat yada abi. Wong iso urip. Wis didongakne entuk neraka. Apa enggak ngenes itu? Ya, ini penguasa pembenci kalimat tauhid. Tapi sekarang lihat, Rasul mendatangi Bilal. Budak. Nggak punya kekuasaan sama sekali. Tapi ketika menerima dakwah Nabi, kemudian Nabi dimimpiin, ya, semalamnya, paginya ketemu Bilal, Bilal, kamu punya amalan apa? Kok sendalmu semalam sudah ada di surga? Masya Allah. Wongi sik neng dunya Mas, sendale wis neng surga. Nggak tahu mereknya apa tapi. Ya kan? Itu merek surga tapi, ya kan? Jelas merek surga, bukan merek Indonesia. Ini budak. Ya, budak. Ada juga seorang sahabat yang pengen memerdekakan budaknya yang beriman. Maka ada satu perempuan budaknya didatangkan kepada Rasul. Ya, diminta Rasul yang membebaskan. Pembebasannya Rasul hanya menanyakan 2 soal. Soal yang pertama, di mana Allah? Ya, kemudian siapa aku? Ini pertanyaan dari Rasul, cuma 2 saja. Budak itu ya, zaman dulu itu nggak punya kajian seperti ini Mas. Sekolah raba kali so. Budak itu kok intinya patuh sama majikan. Nggak punya ilmu sama sekali. Ya, hanya berbekal pengalaman kerja kerasnya tok. Maksudnya kerja keras sih kerja ototnya aja. Nggak punya komunitas, tidak punya waktu. Ketika Rasul bertanya di mana Allah, budak perempuan langsung menjawab Allah di langit. Ya, siapa aku? Rasulullah, utusan Allah. Sebelum dijawab yang ini saja, Rasul sudah mendengar yang ini. Rasul bilang, kamu bebas karena kamu adalah mukminah, perempuan yang beriman. Hanya mengatakan Allah di langit. Kenapa? Yang berbicara lagi-lagi fitrah. Maka sesungguhnya kalimat tauhid itu kalimat yang paling mudah untuk kita pahami. Ya, untuk kita ambil seret gitu gampang. Cuma lagi-lagi tadi gengsi, kemudian syubhat dari
baik itu dari setan ataupun orang munafik yang tidak mau atau memang menutupi kalau Allah itu nggak mau di atas langit. Budaknya bilang di atas langit, selesai. Rasul langsung bebaskan, ya, karena dia termasuk perempuan yang beriman. Rasulullah mendatangi Abdullah bin Mas'ud, penggembala kambing Mekah. Awalnya, kira-kira cita-citanya Abdullah bin Mas'ud itu apa? Setiap hari kambingnya bisa makan, tambah gemuk, yang perempuan bisa diperah sunya. Itu udah impiannya Abdullah bin Mas'ud. Nggak ada yang lebih. Karena orang rendahan, tanda petiknya. Tapi ketika nerima Islam, memegang kalimat tauhid, maka ketika menjadi muslim dan sahabat Rasul, ya, saat menek kurma, pohon kurma, kelihatan betisnya kecil Abdullah bin Mas'ud itu, maka orang-orang pada ketawa-ketawa. Ya, dan Rasulullah kemudian menghentikan tertawanya itu dengan beliau bersabda, betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih kokoh dan lebih berharga daripada gunung Uhud besok di surga. Nih, orang yang nggak bakal, jadi ini tuh nggak ada pikiran Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Bilal kisuk neng surga, ini nggak kepikiran. Bahkan menjadi pemimpin dunia saja nggak bakal kepikiran. Ya, selepas Rasulullah wafat, Abdullah bin Mas'ud dikirim nantinya ke daerah sekarang Bahrain, ya, itu menjadi gubernur di sana. Bilal juga nantinya ke wilayah Kufah, Basrah, menjadi gubernur di sana. Siapa kira dulunya budak ternyata dengan kalimat tauhid, dengan keimanan, mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa saat itu. Ya, maka ringkesnya adalah penguasa, ya, dari dulu sebagaimana salah seorang pengembala ketika bertemu dengan Rasulullah di Mekah, apa yang engkau bawa wahai Muhammad, aku membawa la ilaha illallah. Maka kata pengembala itu, niscaya kalimat itu tidak akan disenangi oleh para penguasa yang punya hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau penguasa punya hawa nafsu, pasti tidak bakal mau berkomitmen dengan la ilaha illallah. Karena orang kalau la ilaha illallah udah tahu, dia takut hanya kepada Allah, dia beribadah hanya kepada Allah, dia taat hanya kepada Allah. Mungkin masalah dunia, masalah pekerjaan, ya memang ada mitra, ada teman, sejawat, ada atasan, dan seterusnya. Tapi dalam masalah syariat, semuanya sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Maka penguasa nggak mungkin berani seperti itu. Dia nggak akan bisa nyari massa sebanyak-banyaknya untuk menggelontorkan dan memudahkan hawa nafsunya. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Kita buka baru sesi tanya jawab. Monggo Mas, tadi yang mau cerita. Hah? Tindian. Ya. Ya. Terlepas dari secara medis apa itu tindian, apakah ada faktor dengan jantung, wallahu alam, saya nggak tahu ya. Apakah ada faktor dengan neurologi, saraf, saya juga nggak tahu. Tapi bisa jadi ketindian itu kalau dalam frame Islam dan adabnya bisa jadi memang sedang diusilin oleh jin. Dan usilnya itu bisa jadi karena salah kita. Contohnya kurang kebersihan terhadap tempat tidur, kemproh, kasure kemproh, ya kan? Itu makanya kemudian jin seneng, ya. Sekarang jin itu ngerasa singgasananya. Lah kok mbok panggoni, ya nesu Mas. Ya, maka ketika kita mau tidur disunahkan nyabet-nyabeti spray bismillah dulu supaya jinnya pada pergi. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua memang sebelumnya kita sedang ngusilin mereka. Contohnya nggodok kopi, ya, bikin kopi belum habis, kemudian langsung dibuang gitu aja masih panas. Ya kan? Padahal kuwi jenenge jebule tempat nongkrongnya jin. Wah, nggak terima. Akhirnya ketika tidur ditindihi. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, barangkali kita memang lupa berdoa atau memohon perlindungan. Sehingga ya sudah dijahilin. Biasa, menungso aja, jahil anak wong. Hah? Sama jinnya pas lagi tindih. Oh, pedang-pedangan. Iya, sama aja. Ya, tapi kan kebanyakan orang kalau ketindihan kan nggak kuat. Teriak juga nggak bisa. Ya. Tapi kayak bisa mendengar, tapi kayak nggak bisa bergerak
Ya, karena memang jin itu bisa lebih besar dia ngembang bisa, ada jenis seperti itu. Ya, jadi kita memang nggak bisa bergerak, ada. Maka kita hanya bisa mungkin dalam hati atau dalam lisan yang kedengarannya kita saja bertawud dan seterusnya, insya Allah selesai. Itu yang terkait dengan ketindihan. Kemudian melebar tadi dari pertanyaan kalau kita dejavu, ya kan, kemudian baru ngeh, baru sekarang, kayaknya saya pernah di tempat ini, saya pernah mengalami ini, maka perlu diketahui bahwa kita ini pernah berada di alam sebelumnya dan kita akan menyeberang ke alam berikutnya. Ya. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Ya, tetapi ingat bahwa ketika kita di alam janin, itu semuanya sudah dipotretkan sampai kita mati, itu sudah dipotretkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dibayangkan gimana caranya ya. Yang penting kita umpamanya di dunia umurnya sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Kemudian nanti dikubur seperti apa, itu sudah ada kaleidoskopnya ketika kita di alam janin. Cuma ketika kita lahir, maka itu sudah kita nggak punya bayangan sama sekali, kecuali memang Allah patah-patahkan. Ya, jadi memang ada yang keingat, ada yang memang Allah sampaikan secuil demi secuil. Itulah kalau dalam ilmiahnya dikenal dengan dejavu. Ya, jadi bisa jadi memang itu ketika kita di janin melihat kita itu melakukannya, kita berada di suatu tempatnya, seperti itu. Sepertinya nanti ketika kita di alam kubur bisa jadi, ya bisa jadi karena ada ulama yang menyampaikan kita sedih, kita menyesal karena dulu beramal seperti ini, ketika di dunia kenapa enggak seperti ini, kenapa enggak seperti ini, ya karena tak ingat dulu seperti itu. Ada yang lain? Ya, monggo. Gini Pak, kalau tadi kan kalau misalkan kayak ada setan kiriman dan segala macam. Iya. Ini kapan ya? Belum lama sih Pak. Hari Senin atau Selasa. Di belakang rumah saya itu ada kodok gede Pak. Kodok gede, musim hujan ya, kodok gede. Terus. Kodok gede kan itu tahu-tahu ada di ember. Ya. Kebetulan saya kan ada ikan bakar. Ikan bakar? Ikan, ya. Kayaknya kodok makan ikan ya. Ya. Nah itu kodok tak kejar-kejar Pak. Cuman di tahu-tahu hilang Pak. Nah itu Ya. udah tahu itu kiriman, maksudnya kan kayak ilmu hitam atau enggak itu enggak tahu. Ya. Dan itu enggak mungkin hilang kemanapun. Yakin ya, yakin. Kalau memang diceritakan benar, ya benar. Ya. Kalau memang yang diceritakan benar apa adanya bisa, ya. Sekali lagi itu tetap kodok yang sedang dalam jelmaan jin bisa. Ya, cuma tadi dia apakah usil, hanya usil saja, atau memang kiriman, ya, maka tentunya sikap kita ya memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, rumahnya sering dibacakan Al-Baqarah Mas, ya, dibacakan. Jangan disetelkan MP3, dibaca bener, bukan disetelkan MP3. Kecuali kalau memang suwung bekerja, enggak apa-apa, itu MP3 hanya pengganti. Tapi kalau ada orangnya dingajikan langsung, ya, dengan surat Al-Baqarah. Kemudian bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ruqyah, Rasul menyampaikan, "I'ridhu alayya ruqakum," sampaikan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Artinya Rasul yang menyortir. Oh ini boleh, ini enggak, yang ada syiriknya maka dilarang, yang tidak ada syiriknya bebas. Maka dari sini silahkan, mau pakai ruqyah seperti apa, asalkan tidak ada pengkhususan dan kesyirikannya dibolehkan. Mau ruqyah dengan daun bidara, ya silahkan, boleh Mas. Ya, kalau ada daun bidara digecot, ya mau berapapun, boleh 3, 5, 7, nggak ada kekhususannya. Buat mandi silahkan, atau kemudian buat nyirami pojokan-pojokan rumah silahkan. Iya, itu salah satu untuk apa istilahnya, men-screening. Memang ada
ya ada yang kiriman apa enggak, nanti ternyata kok ketika sudah 3 hari atau seminggu enggak ada kekhususannya ya, enggak ada penentuannya. Yang penting dibacakan ayat-ayat Allah terus, Al-Baqarah terus, kemudian dengan dipercikkan bidara-bidara di pojokan. Kalau ternyata ada bau-bau kebakar atau muncul binatang-binatang yang enggak normalnya, umpamanya ada bangkai tikus tapi tikusnya sak cempe mamanya. Apa kodok tadi ternyata akhirnya mati di pojokan itu. Nah, itu bisa. Jadi itu memang ada yang ngirim. Ya, seperti itu. Atau ada ular. Ya. Terkait dengan mimpi itu, Pak. Ya. Mimpi baik. Nah, itu sekarang gini, Pak. Kalau misalkan saya mimpi yang enak atau yang menyenangkan lah. Ya, menyenangkan. Nah. Itu kalau kita bisa percaya itu mimpi bisa terjadi ya dari mana? Ya, kita berdoa no, umpamanya mimpi baik dapat tender gede mamanya. Ya amin kan, doakan ya Allah semoga mimpi semalam engkau ridhoi gitu. Gitu. Terus kalau kan gini Pak, kalau mimpi yang baik itu kan beda. Ya. Itu kan kalau diibaratkan itu seperti sebuah tujuan ya Pak ya. Ya. Nah sekarang gini, saya pernah ketemu orang itu kalau menuju, misalkan saya di sini, tujuannya itu di pohon itu. Jadi yang saya lihat itu kan tujuan itu, entah itu ada kamera mau tak terabas apa pokoknya. Nah kita kan harus punya hal kecil dulu. Iya. Hal kecil dulu yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu kan ya. Nah, sekarang gini. Kita tidak dibebani untuk ngurus yang kecil. Kalau dalam terkait dengan mimpi tadi, umpamanya kita dimimpikan bisa ke Baitullah, umpamanya. Kita mohon kepada Allah, semoga itu menjadi kenyataan. Adapun perintilannya itu nggak usah dipusingkan, Mas. Ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Silakan yang disambi makan silakan. Jadi yang kecil-kecil itu kita nggak punya tanggung jawab untuk memikirkannya. Yang penting kita berdoa, mamanya tadi fokusnya di sana, ya Allah sampaikan aku di tujuan itu sebagaimana mimpiku, ya, yang datang darimu. Sudah, yang kecil-kecilnya itu istilahnya hanya sebatas manusiawi saja. Umpamanya kalau mau haji atau ke Mekah ya nabung sedikit-sedikit. Tapi kan belum tentu ternyata nanti ada sponsor yang menghajikan kita. Lah itu salah satunya. Jadi kita nggak direbetkan untuk mengurusi perintilan. Tapi kita tetap punya tanggung jawab berdoa semoga Allah mengabulkan mimpi yang baik itu. Demikian. Udah ya? Cukup ya? Udah. Monggo. Kalau istikharah itu kan termasuk dari mimpi. Enggak juga. Istikharah itu intinya adalah dari keyakinan hati. Baru mimpi itu sekian persennya saja. Ya kan? Dari aslinya di keyakinan hati. Kalau ya kerentek lah, orang Jawa bilangnya kerentek. Kalau semakin kerentek ya sudah. Itu jawaban. Kalau mimpi itu hanya beberapa sarana, berapa persennya saja. Ya. Udah Mas, ada yang di... Mumpung ini Babilonia, kalau Namrud Babilonia, Fir'aun Mesir, masih Afrikanya dikit di sini. Mau yang mana silakan. Nah, kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.